Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, saya ketemu lagi dengan Mas Samsudin, pendekar hukum kita. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya itu saya kalau mendekat dengan Mas Samsudin tuh kepengen gemuk juga deh. Dan alhamdulillah pada pagi ini dihadirin juga sama tokoh dari Sragen nih, wah jauh-jauh nih tokoh dari Sragen, Mas Daryanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di studio yang bebas hambatan ini, nah, di bawah pohon. Ini studio yang sangat bagus. Saya karena di sini ada pakar hukum, saya akan bertanya kepada pakar hukum yang sudah membawa banyak dokumen luar biasa ini. Nah, Mas Samsudin, apa sih sebenarnya? Ya saya sudah mendengar, tapi kalau yang menjawab dari pakar hukum kan lebih dari pengacara kan lebih jelas gitu, lebih jelas. Saya mendengar dulu ada beberapa cabang menggugat kepengurusan hasil paruh 16 kemudian tidak dianggap sah gitu. Apa hasil dari gugatan dari beberapa gugatan cabang itu? Yang jelas kami ulangi lagi, tak henti-hentinya memberikan informasi edukasi hukum bahwa benar gitu ya, bahwa pada waktu itu ya para cabang ya yang tidak sepakat atau mungkin sedikit mengingkari atas hasil parlo menggugat ya tentang kegiatan parlo tersebut, dan itu pun sudah digugat secara keperdataannya baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan putusan Mahkamah Agung berkenaan kasasinya ya nomor 1712 K/PDT tahun 2020 yang mana gugatan atau permohonan kasasi pihak cabang-cabang tersebut ditolak, sehingga dalam amarnya juga jelas dibunyikan gitu bahwanya menolak gugatan tersebut, bahwa kita sangat jelas kegiatan parlo tersebut sah, begitu juga produk-produk dari parlo tersebut adalah sah, yang mana adanya terbentuknya ketua umum, terus ada ART dan lain-lain. Nah, jadi tersebut itu sudah diputus oleh Mahkamah Agung, inkrah ininya seperti itu, Mas. Artinya ketika itu gugatan itu tolak sampai ingkrah, berarti kan kembali ke dalam kepengurusan hasil paruh 2016 ya? Iya, ini sah, seperti sah, itu. legal, Iya, sah, legal ya. Nah, oke, itu berarti jelas. Berarti artinya di sini parlo 2017 itu nggak ada sebenarnya itu. ya memang kita tidak kita tidak meyakini gitu adanya parlo 2017, karena di dalam ADART itu sudah dibunyikan bahwa sekali ya dalam 5 tahun ada kegiatan parlo tersebut. Jadi parlo itu hanya ada 5 tahun sekali sekali dalam 5 tahun ya. gitu. Berarti Tidak kalau ada setiap- parlo sebelum 5 tahun berarti ilegal itu. ya intinya kita tidak mempercayai itu, jadi abaikan saja gitu. okay. Karena apa, kita tunduk pada hasil putusan pengadilan tersebut, putusan bahwa sudah dibunyikan di dalam ADART tersebut gitu. Ya, seperti itu, Mas. Jadi jelas-jelas sekali, kemudian timbul lagi perkara-perkara, terus kemudian sampai dengan adanya PK ya, adanya PK. Yang sebenarnya kan kalau saya dengar itu Mas Topik menggugat beberapa BH itu ya, beberapa BH itu bagaimana itu ceritanya? Ya, ceritanya kan simpel, bahwa berdasarkan adanya kegaduhan organisasi ya, adanya badan hukum yang sekian banyak tersebut ya, salah satunya PPSHT PM, PSHT cabang Madiun, cabang Bojonegoro, cabang Tuban ya, Trenggalek banyak lah intinya. Ini mengganggu gitu bahwa keberadaan badan hukum dalam tata kelola organisasi. Ini seperti maka dikarenakan Mas Taufik jelas berkaitan dengan ADART-nya jelas, memiliki ADART akta notarial, sehingga sebagai ketua umum harus menertibkan organisasinya, dan pihak-pihak yang mengganggu organisasinya ya harus dilakukan upaya-upaya hukum, salah satunya menggugat adanya putusan
badan hukum tersebut Ya. dan pada 619 jelas ya seperti itu. Gugatannya dikabulkan. Gugatan dikabulkan dan dicabut badan hukum Ya, tersebut gitu. beberapa badan hukum itu cabut. Nah, Nah, kemudian adanya- dia PK ya. Ya PK itu juga ya semestinya juga kita sadar diri lah kalau menurut saya gitu. Tapi ya kita hormati namanya orang mencari keadilan. Iya. Namun gitu loh, dengan dikabulkan PK tersebut sangat jelas bahwa jelas ada badan hukum gitu yang banyak tersebut. Banyak sekali. Sehingga keberadaan kita tuh sudah jelas mana PSHT, mana PSHT-PM ya. Ya. Nah, ini jelas sekali gitu. Ya, Jadi ya. melihat gitu kondisi yang realnya biar saudara PSHT itu bisa melihat sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Ya. Gitu loh. Logisnya seperti itu. Ada yang lebih unik lagi, Mas Samsudin. Nanti sebelum saya sebelum beliau yang bertanya, ada yang unik lagi di dalam postingan saudara saya Mas Ujang Kono SH. Di dalam postingan di Facebook itu mengatakan bahwa kira-kira sampelnya begini, saya nggak baca sampel, saya ada di HP tak baca. Sampelnya itu mempertanyakan juga 4 badan hukum yang dibentuk Mas Bagus Riki ya. Sampai 4 badan hukum yang dibikin oleh Mas Bagus Rizky itu. Jadi salah satunya PPSHT-PM. Otomatis ketika PPSHT-PM itu sudah dicabut dulu, kemudian timbul PK 68 ya kalau nggak salah ya, timbul PK 68, berarti PPSHT-PM hidup kembali secara hukum. Ya jadi gini Mas, jadi kita harus melihat secara hukum. Kita menghormati update status seseorang ya, mungkin Mas Ujang Wartono juga seorang lawyer, dia punya pandangan hukum yang berbeda, punya pandangan hukum tersendiri, kita hormati. Berkenaan dengan postingan tersebut, kita tidak usah lari kemana-mana. Lah kalau saudara, mohon maaf sekali, Mas Bagus Rizky membuat nih atas kewenangan siapa? Kan apakah Mas Bagus Rizky benar-benar sebagai ketua umum atau memang mempunyai hak kewenangan yang secara legal standingnya jelas ya, mengajukan permohonan badan hukum gitu. Memang gitu, hak berserikat, hak berkumpul, hak berorganisasi itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi bagaimana dengan organisasi PSHT yang kulturnya itu persaudaraan? Kalau semena-mana semuanya membuat badan hukum, mau kayak apa nanti gitu loh PSHT. Makanya sebenarnya sudah benar Mas Taufik ya selaku ketua umum ya mengakomodir sehingga menjadikan satu badan hukum, satu yaitu persaudaraan Setia Hati Terapi. Intinya seperti saya nggak mau bicara tentang Mas Bagus, Mas Ujang, saya menghormati kepentingan beliau, saya menghormati, silahkan saja. Tapi pada intinya kami nggak mau masuk komen dalam situ. Tapi kita edukasi kepada saudara-saudara kita untuk cerdas hukum. Saya kira seperti itu, bahwa legitimasinya Mas Taufik ya, legal standingnya Mas Taufik itu sudah diuji dan sudah benar adanya badan hukum tersebut ya pada tahun 2019. Akhirnya badan hukum tersebut karena yang mereka sudah dicabut digugat, akhirnya ada pihak Kang Mas Murjoko dan Mas Tono ya menggugat Mas Taufik selaku ketua umum badan hukumnya. Di tingkat pertama kalah Mas Taufik, kita maklumin, kita nggak ada, itu fakta hukum, kita nggak bisa diingkari. Dan kita mengakui karena dikeluarkan oleh negara ya. Tingkat 2, jangan sampai seperti mereka negara dianggap acak-acak dan sebagainya. Tingkat tingginya juga Mas Ketum belum dikabulkan, begitu saja kasasinya Mas Ketum belum dikabulkan. Namun gitu loh, dengan upaya Mas Ketum menganalisis untuk dilakukan upaya PK, dan kebetulan ya kami yang menanganin PK, saya Mas Willy ya menanganin PK ya mungkin dengan tim-tim lain yang mungkin sebagai tim perumus ya, hasil akhirnya adalah dikabulkan PK 68 ini. Intinya apa? Hakim Tun melihat secara objektif Mas. Dia melihat secara utuh bahwa kedudukan organisasi mengacu pada undang-undang ormas. Saya kira seperti itu. Satu hal lagi, ini kan banyak di Facebook di mana-mana memang cara bagaimana mencari pengakuan itu memang membabi buta. Ketika
MA sudah mengeluarkan keputusan tentang ingkrahnya lah, tentang PK-nya lah. Ingkrah pertama 17-12 dianggap bungkus kacang, ya kan masih ingat? Dianggap bungkus kacang. Padahal itu keputusan negara. Harusnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang patuh kepada hukum negara harusnya mengikuti bahwa itu bukan bungkus kacang, itu adalah keputusan negara. Yang kedua lagi, yang terakhir ini adalah putusan PK 68 yang mereka menganggap itu zong, itu apa mana. Nah, ketika menganggap PK itu zong, padahal itu sudah putusan MA, tapi dia lebih mempercayai surat-surat di edaran dari Kesbangpol, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, itu surat edaran, artinya surat pendapat dari instansi masing-masing. Kan lebih tinggi MA daripada apa namanya inspektorat itu lah itu. Oke, satu hal lagi Mas. Di mana-mana dia menguji kesaktian tentang hak paten 41. Saya yang terakhir ini mendengar di Surabaya SP3. Kemudian melaporkan Mas Taufik di Polda Metro SP3. Ini gimana nih kesaktian 41 ini? Kenapa gagal terus melaporkan? Kembali tadi berkenaan kita sebagai warga PSHT harus patuh hukum. Yang mana memang benar putusan hakim itu putusan yang paling tinggi dan semestinya ya Kementerian Hukum itu membaca putusan ini, tapi nggak jadi masalah lah. Ini kan sedang berproses, ini akan seperti itu. Bahwa putusan tertinggi adalah Majelis Hakim, ini ya seperti itu. Nah berkenaan dengan, mohon maaf, kelas merek 41, yang mana dari pihak saudara kita selalu melaporkan kegiatan-kegiatan kita ya dari PSHT. Nah, kita juga nggak ngerti ya apa motifnya. Apakah memang motif-motif mereka itu membuat gaduh sehingga organisasi ini seakan-akan bermasalah. Padahal sesungguhnya tidak ada masalah. Berkenaan kelas 41 itu kan jelas berkenaan dengan jasa ya. Jasa yang mana berkenaan dengan profit keuntungan. Kegiatan PSHT selama ini kan kita melatih juga tidak dibayar, ya kan? Kegiatan pun juga saat ini dari kita untuk kita, bahkan dulur-dulur sesepuh senior itu saweran, ya kan, menggalang donasi. Nah ini dilaporkan berkenaan kegiatan tersebut katanya melanggar 41. Nah sekarang kan sudah kita uji, diperiksa oleh penyidik di pengadilan ya, diuji di kepolisian ya. Di kepolisian karena ini berkenaan pidana. Dan alhamdulillah gitu bahwa pelapor dimanapun pelapor tidak bisa membuktikan bahwa itu melanggar hukum. Bukan seperti itu, Mas. Peristiwa tindak pidana mereknya itu tidak ada. Tidak ada. Itu satu. Yang kedua, historikal kepemilikannya tidak bisa menjelaskan bagaimana gitu. Kalau orang melapor katakanlah Mas asalnya dari mana gitu ya? Mas Yai ya punya handphone. Mobilnya hilang misalkan. Dia lapor kan intinya, oh ini Pak saya beli kwitansinya ini lah. Keasliannya kepemilikan itu jelas. Kalau 41 ini kan sudah jelas bahwa almarhum Mas Maji ya almarhum selaku ketua umum memberikan kuasa kepada Mas Narno ya, yang beliau juga saat ini masih hidup, sehat, masih hidup, sehingga cukup itu sebagai penyidik melihat. Nah, makanya sebenarnya komersilnya di mana gitu loh. Jadi berkenaan jasa komersil ini tidak terpenuhi. Saya kira ini yang mungkin buat adik-adik atau edukasi kepada saudara-saudara cabang, ranting yang mungkin masih ada laporan-laporan kelas 4 kelas merek 41 bisa dilaporkan kepada tim biro hukum atau tim hukum dari provinsi cabang untuk inventarisasi yang mana memang nanti kami akan melakukan surat kepada kepolisian untuk kesemuanya tersebut tidak terpenuhi. Saya kira seperti itu. Karena apa? Ahli pun juga sudah menilai bahwasanya apa yang dimaksud merek 41 itu. Ini ya seperti itu, Mas. Oke. Dah, masalah hukum sudah jelas, sudah panjang, luar biasa. Sekarang saya mau ganti tokoh kita yang dari Sragen ini. Mas, bagaimana menurut pandangan Mas Daryanto ketika PSHT ini timbul doktrin yang ada doktrin 16-17? Apakah semakin baik atau semakin nggak karu-karuan cara persaudaraannya? Karena saya lihat begini, saya lihat ada yang latihan kemudian diserbu juga, kemudian ada yang bermacam-macam.
saudara sama-sama PSHT hanya karena dia punya doktrin 16, 17 dan lain sebagainya sehingga dia tidak terima. Ini menurut panjenengan bagaimana cara ngatasin seperti ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi saya hadir dalam rangka untuk melihat keprihatinan dari adik-adik di tingkat bawah itu dengan adanya keputusan yang berubah-ubah, artinya dari sisi hukum itu menyebabkan keresahan dari adik di bawah. Maka kehadiran kami ini untuk menyerukan kembali ke kita, artinya tidak ada lagi menurut saya itu P16 maupun P17. Jadi kita mari kembali kepada ajaran. Jadi tidak saling sindir menyindir, tidak saling gontok-gontokan dan seterusnya. Kita ciptakan situasi yang aman, kita kembali lagi. Kita ajaran sama, jadi artinya jurusnya sama, senam sama, pelajaran pengesannya juga sama, persis semua. Mari kita bersama-sama. Kita ciptakan suasana yang dingin, suasana yang tentrem, yang ayem di masyarakat, sehingga PSHT itu akan mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga kita ke depan insya Allah PSHT itu akan menjadi jaya. Saya kira demikian. Ini kalau senior berbicara mesti begini, karena inilah senior yang dia mempelajari. Wong ini juga ketua cabang pertama di Karanganyar, kemudian juga ketua cabang di Sragen. Otomatis Mas Daryanto ini sudah mengetahui bagaimana PSHT. Yang kedua, ini kan yang sekarang ini yang dibicarakan tentang badan hukum, bahkan tidak boleh mengatakan PSHT, harus mengatakan SHT. Ini bagaimana menurut sampean? Jadi saya kira kalau ada perubahan, artinya dari persaudaraan Setia Trate menjadi Setia Trate ini juga mengubah ajaran tentunya, tidak akan tumbuh lagi ajaran yang baru. Nah, menurut saya ini bertentangan dengan wasiat-wasiat yang telah disampaikan oleh para leluhur. Mari kita kembali lagi pada ajaran yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh leluhur yang sudah mendirikan dan membesarkan PSHT ini. Nah, kan saya begini ya, saya ini disahkan juga tahun 86. Dari semenjak itu saya mengenal namanya Persaudaraan Setia Trate. Ada yang mengatakan SH ada yang mengatakan Trate. Dan itu semua adalah sudah biasa dikatakan dari dulu, tidak perlu digembar-gemborkan sekarang ini, malah menjadi kata. Bahkan sampai ada yang menulis begini, menulis di Facebook. Di Indonesia ini tidak ada organisasi yang namanya PSHT. Nah, itu dia bermain hukum lah, dengan bermain hukum. Nah, ini dalam koridor-koridor seperti kayak gini, apakah kita bisa memisahkan antara persaudaraan Setia Trate, SH Trate? Apakah bisa memisah-misahkan dari panggilan ini? Mas Dar ini orang Trate, kira-kira sah nggak kira? Mas Dar ini orang SH Trate, sah nggak kira-kira? Mas Dar ini orang PSHT, saya orang PSHT, saya orang SH Trate, saya orang Trate. Saya rasa sama saja menurut saya. Menurut saya kan itu hanya kata-kata ringkas dan yang bisa menjelaskan sampai ke bawah. Mungkin kalau dari saya closingnya mungkin pada saudara-saudaraku PSHT tidak usah gundah ya, dengan kondisi apapun. Kita sebagai petarung, kita sebagai pejuang, kita harus tegak lurus dan taat pada hukum. Berkenaan hal-hal yang mungkin ya adanya minimal informasi tentang hukum, silahkan ya bisa telepon japri kepada tim ininya, jangan takut gitu. Karena apa? Kita semua adalah meluruskan ajaran. Wajar kalau meluruskan ajaran ini perlu risiko. Sekali lagi ya, berkenaan adanya latihan-latihan juga. Di dalam ADART kan juga sudah dibunyikan polos sekian bulan, jambon sekian bulan, hijau sekian bulan, putih sekian bulan. Ayo ditaatin gitu loh. Jadi taati, jangan terus mentang-mentang oknum kejar-kejaran. Ya, akhirnya bikin latihan singkat, katakanlah ini, jangan, itu melanggar, itu melanggar ajaran, itu nggak boleh menurut saya seperti itu. Itu aja dari saya. Terus Mas Dar, kan Mas Dar ini sekarang terjun untuk mempersatukan PSHT, kembali bersatu itu. Dan saya mendengar juga dari media Facebook lah, media WA, bahwa Mas Dar ini
nggak aktif menurut mereka. Semua dari apa yang kita temuin, seperti bahkan Mas Edi kan ada, Mas Edipan itu kan pengurus cabang gitu ya. Kita temuin. Nah ini adalah berita-berita. Loh kenapa sih seperti kayak gitu? Kenapa diberitakan yang enggak itu? Wong kita itu hanya untuk mempersatukan, satu karena kita warga negara Republik Indonesia, sudah barang tentu supaya kita ini ikut kontribusi dalam keamanan negara. Itu Mas ya. Nah, pendapat sampean kalau kena fitnah yang seperti itu bagaimana Mas? Ya saya kira boleh-boleh saja dan sah-sah Wajar ya? saja ya, Sah orang saja. berpendapat yang lain-lain. Tapi tetap jalan terus ya. Tetap jalan terus. Karena apa? Kita Ya. ingin mewujudkan kerukunan kebersamaan. Ya, Jadi ya. dalam wadah PSHT. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya minta tolong serukan, karena saya tahu Mas Dar ini muridnya ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Jepang, seluruh Indonesia, japri saya semua ada di Mas. Serukan Mas kepada apa yang pernah dilatih Mas Dar dan pernah menjabri saya, menjadi Mas Dar sendiri, serukan bagaimana kita menyerukan untuk bersatu di PSHT ini atau bagaimana? Ya siap, jadi kita nanti akan menyampaikan ke adik-adik, mudah-mudahan nanti didengar. Jadi melalui media ini timbul kesadaran untuk kita bersama-sama bersatu, tidak saling bermusuhan, tidak saling bersinggungan dan seterusnya. Alhamdulillah. Ada hal yang lucu lagi. Ini lucu lah, ini lucu. Ya, kalau ada di PSHT ini bertemu kepada terah-terah SH lainnya, wah di media juga dicaci lah, dihina lah. Bahkan saya pakai baju putih, padahal paguyuban itu bukan organisasi. Paguyuban itu tempat diskusi, tempat belajar tentang keilmuan. Itu di anu nggak keren. Tapi ada yang unik, ketika Dewan Pembina mereka itu menjadi ketua umum dari salah satu perguruan yang namanya Muantai. Bagaimana ini? Dan didukung. Ini kan jadi gak karu-karuan. Pendapat sampean bagaimana, Mas? Ini menurut saya juga merupakan suatu pelanggaran. Jadi karena sudah dikukuhkan menjadi Dewan Pembina ya. Sementara kemudian beliau pindah istilahnya menyeberang ke perguruan lain untuk menjadi ketua umum. Lah ini kan menjadi sebuah keprihatinan terutama kepada kita semua. Dan didukung. Oke, yang dipikirkan saja begini. Kenapa harusnya tidak boleh seperti itu? Karena di PSHT terutama mempunyai hal-hal yang prinsip, yaitu tentang kerahasiaan, tentang kode lah, tentang apa. Nah, tapi kalau di dalam kita sendiri sudah menyeberang ke perguruan lain selain dari Trah SH, otomatis bagaimanapun juga nanti kalau pecah dengan kita akan menyiarkan, disinyalir akan menyiarkan apa yang rahasia itu dibongkar dengan orang lain. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kita bisa bertemu di sini di studio yang sangat indah sekali di bawah pohon mangga dan sejuk sekali. Mudah-mudahan kita semua seluruh Indonesia kita bisa memahami tentang hukum sudah diterangkan, tentang bagaimana tujuan saya dengan Mas Dar itu untuk mempersatukan PSHT, dan di situ mudah-mudahan Allah mempermudah usaha kita untuk mempersatukan persaudaraan setia hati teratai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.